5 hari setelah pindah tanam, ini merupakan cabai rawit kaliber. Kita wajib melakukan pengocoran di mana bertujuan agar tunasnya cepat berkembang serta akarnya bisa menyerap unsur hara dalam bedengan lebih cepat dan nanti bisa menjadi subur. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya masih kecil karena ini usianya baru 5 hari setelah pindah tanam. Jadi di usia 5 hari inilah kita wajib melakukan pengocoran kawan-kawan. Jadi dengan melakukan pengocoran di usia 5 hari, maka pertumbuhan tanaman cabai akan semakin cepat, atau dalam arti kata akarnya akan cepat berkembang, menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah, dan tunasnya akan menjadi cepat juga berkembang. Oleh karena itu kawan-kawan, hal yang sangat penting yang harus kita lakukan seperti yang sudah saya sampaikan adalah di usia 5 hari ini waktu yang tepat sekali untuk memacu pertumbuhan tanaman. Jadi dengan demikian maka tanaman akan menjadi subur dan nantinya diharapkan di fase generatif atau di fase pembuahan akan memaksimalkan buah, atau dalam arti kata buah akan menjadi lebat. Sebelum kita melakukan pengocoran untuk cabai rawit yang kita tanam, kita lihat dulu kondisinya kawan-kawan. Nah seperti ini. Nah seperti yang sudah saya sampaikan, ini tanaman cabai rawit baru usianya 5 hari setelah pindah tanam. Jadi dia masih agak kuning-kuning sedikit daunnya, karena biasanya dari perpindahan bibit ke lahan terbuka itu sedikit mengalami stres dia. Tetapi karena curah hujan di tempat kita cukup deras atau cukup rutin, hampir setiap hari ada hujan, jadi dia sudah kelihatan hijau seperti ini. Ini merupakan tanaman cabai rawit varietas kaliber kawan-kawan. Kita menanam kaliber lagi. Tanamannya masih kecil, imut sekali dia. Dan diharapkan nanti pertumbuhannya maksimal kawan-kawan. Nah, bisa dilihat di sini kalau rumput sudah cepat sekali tumbuhnya. Ini pun hujan gerimis kita buatkan video kawan-kawan, dan hari ini kita seperti yang sudah saya sampaikan kita akan melakukan pengocoran. Nah kalau yang di sana itu yang ada bambu-bambu sudah kita pasang itu merupakan tanaman cabai rawit angkasa 89, dan itu pun sudah sering kita buatkan video. Sebenarnya kita menanam cabai ada 3 tempat kawan-kawan. Yang pertama yang di situ itu angkasa 89, sedangkan yang ini di atasnya ini lahannya miring kawan-kawan. Jadi sampai di ujung sana kemiringannya cukup miring sekali, sehingga walaupun gimana pun derasnya curah hujan di sini tidak akan pernah mengalami namanya air tergenang di selokan atau banjir. Dan ketinggian tempat di sini kurang lebih 900 hampir 1000 mdpl. Jadi udaranya sangat sejuk sekali, apalagi di musim penghujan seperti saat ini. Jadi kekurangan sinar matahari sebenarnya kondisi tanaman. Tetapi kalau kita melakukan perawatan dengan maksimal, pertumbuhannya juga akan bagus. Ini lebar bedengan kita buat kurang lebih 90 hampir 1 meter, sedangkan selokannya di sini agak lebar. Di sini kita buat 80. Nah, teknik pengolahan lahannya sudah sering kita sampaikan, hampir sama dengan jenis cabai apapun. Jadi di sini kita menggunakan pupuk kandang kotoran ayam, dan kalau yang ini menggunakan NPK Ponska kawan-kawan. Kalau yang di sana cabai rawit angkasa 89 kita memakai Vertipos. Sedangkan yang satu di lahan yang satunya tempatnya berjauhan itu kita menanam cabai rawit langgeng 58. Itu daerahnya agak miring sekali itu. Dan panjang bedengannya tidak terlalu panjang yang di sana, kurang lebih hanya 2,5 meter sampai 3 meter. Tapi di sini panjang ini bedengannya kawan-kawan. Nah, setelah kita melakukan yang namanya pemberian pupuk kandang dan NPK Ponska, kita aduk di bedengan ini, kita cangkul rata dan kita rapikan. Kemudian kita siram dengan E4. Itu teknik
dalam penanaman cabai jenis apapun, setiap melakukan penanaman kita selalu menyiram dengan menggunakan E4. Karena tujuan kita menyiram E4 itu agar tanaman nantinya terhindar dari namanya serangan jamur seperti layu fusarium ataupun busuk batang, kawan-kawan. Ini hujan gerimis ini, kawan-kawan. Karena di tempat kita ini hampir setiap hari hujan. Ini sudah lebih hujannya kurang lebih hampir 1 bulan lebih, kawan-kawan. Dan jeda hujannya biasanya hanya 1 jam sampai 2 jam, kemudian hujan lagi. Dan hampir tidak ada yang namanya ada sinar matahari. Nah ini tuh bisa dilihat sangat gelap sekali langitnya. Setelah kita melakukan pemenaburan pupuk kotoran ayam dan NPK Ponska, kita rapikan bedengannya, kemudian melakukan penutupan mulsa. Nah, di sini sangat penting sekali, kawan-kawan. Setelah melakukan penutupan mulsa, kita tidak langsung melakukan pelobangan mulsa atau menanam cabai, tetapi melakukan sistem fermentasi. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita siram dengan E4, itu kuncinya. Jadi kita tutup mulsa, kita diamkan kurang lebih 30 hari. Jadi pendiaman cukup lama ini bertujuan agar proses pengomposan, karena kita menggunakan kotoran ayam, itu berjalan dengan bagus. Dengan demikian tanah akan menjadi subur, terbebas dari jamur. Nah, setelah 30 hari kemudian kita membuat lubang. Nah, di sini kita sudah buat lubang. Kemudian kita melakukan pengocoran sekali lagi dengan menggunakan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Dosisnya masing-masing 3 sendok makan untuk 20 liter air. Kita kocor langsung di sini kurang lebih 100 ml. Nah, setelah itu baru kita melakukan penanaman. Itu langkah awal di dalam melakukan penanaman cabai. Jadi dengan demikian maka pertumbuhan tanaman akan bagus dan terhindar dari namanya penyakit jamur, kawan-kawan. Nah, sedangkan jarak tanam yang ini kesininya, kawan-kawan, kurang lebih ini 55. Ini jaraknya. Kita bisa lihat di sini, kita ukur. Kalau 1 jengkal ini hampir 20 lebih. 1, 2, 40, ini hampir ya kurang lebih 55, sedangkan kesananya ke depannya itu jaraknya 60. Dan rencananya ini pun kita akan melakukan tumpang sari, kawan-kawan. Nanti kita lobangi di sini. Di sini akan kita lobangi lagi. Kalau tanaman sudah besar, kita akan menanam kubis atau kemangkul nanti, kawan-kawan. Kita belum tahu. Tetapi itulah teknik yang kita lakukan dalam penanaman cabai, karena situasi harga tidak menentu, kadang-kadang murah sekali, kadang-kadang mahal. Makanya untuk mengatasi atau agar bisa kita mendapatkan modal untuk bisa menanam secara terus-menerus, makanya kita mencari modal di tanaman yang lainnya nanti. Dan hari ini pun kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan melakukan pengocoran. Jadi kita menggunakan hanya 2 bahan, di mana bahan ini sangat bagus sekali, mampu untuk memacu pertumbuhan khususnya akar dan tunas, kawan-kawan. Nah, kita menggunakan bahan yang sering sudah saya sampaikan. Kita menggunakan pupuk organik cair yang sangat bagus sekali, yaitu kita menggunakan Premino. Ini merupakan asam amino dan pupuk cair protein. Ini berasal dari teknologi fermentasi ikan laut, berprotein tinggi dan kaya asam amino yang membantu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi, pertumbuhan, dan pembuahan yang maksimal. Jadi dosisnya kita pakai untuk 1 tangki semprot ini 1 tutup atau 30 ml. Jadi bisa dicampur dengan 20 liter air, dikocor setiap lubang tanam kurang lebih 100 ml. Dan campuran yang kedua kita memakai yang namanya Ultradap. Jadi dari Pak Tani kita memakai 2 sendok makan sudah cukup, atau 3 sendok makan. Jadi kalau tidak ada Ultradap bisa memakai Mordenpool, itu bagus sekali. Jadi kebetulan di lahan ini Mordenpool kita kehabisan, kawan-kawan. Jadi yang ada Ultradap kita pakai ini. Nah, sekarang ini kita akan melakukan pengocoran, kawan.
Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran cabai rawit kaliber di usia 5 hari setelah pindah tanam sudah selesai. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.